Selamat datang kembali di channel Dapure Agus Beja, membangun peradaban bangsa untuk kejayaan Nusantara. Malam hari ini spesial sekali, saya kedatangan seorang tamu yang istimewa, perempuan pertama yang datang di podcast Dapure Agus Beja. Selamat datang, selamat malam Mbak Rizky ya. Selamat malam. Luar biasa. Ya, terima kasih sekali sudah mau hadir di podcast Dapur Agus Beja ini Mbak Kia. Baru kali ini saya kedatangan tamu perempuan, karena yang beberapa waktu yang lalu, episode-episode sebelumnya itu, tamu kita itu selalu laki-laki. Wah, ini menjadi penyejuk di tengah-tengah, apa ya, gurun pasir gitu. Ladies first ya Pak? Ya, betul, ladies first. Oke Mbak Kia, apa kegiatannya nih sekarang ini? Kalau untuk kegiatan saat ini, alhamdulillah sudah menyelesaikan studi saya di bidang di jenjang S1 Pak. Oh, udah selesai nih? Udah. Wow. Jadi tinggal nunggu perayaan aja. Oh gitu. Kita perlu diundang ini. Iya. Kalau untuk kegiatan saat ini bersama teman-teman milenial, mungkin juga berkecimpung bersama gerakan-gerakan mahasiswa. Betul. Ataupun juga kegiatan-kegiatan yang saat ini ya ngopi-ngopi bareng sama teman-teman lah gitu Pak, untuk mengisi di waktu yang luang seperti itu. Tetapi sebagai seorang pemuda kita tetap harus produktif, tidak hanya cuma sekedar ngopi hahi gitu enggak. Oh betul. Jadi orientasi kita ngopi itu outputnya ada kayak gitu. Dan Mbak Kia ini asli dari Wonogiri ya? Iya betul. Jawa Tengah. Wonogiri Jawa Tengah. Informasi yang saya dapat, pemerintah Kabupaten Wonogiri sangat apa ya, care dan peduli dengan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Jogja yang asal dari Wonogiri. Iya. Betul Mbak? Betul Pak. Gimana itu ceritanya Mbak? Nah, dari segi pendidikan ya Pak, yang mungkin saya bisa ceritakan karena juga berkecimpungan langsung dengan pemerintah daerah sana gitu. Apresiasi sangat luar biasa sih untuk 2 periode yang mungkin saat ini saya mengikuti on the record-nya yang bersama-sama teman-teman mahasiswa gitu. Jadi memang dari segi kita sebagai seorang pemuda yang mengenyam pendidikan gitu, kita diperhatikan betul dari segi fasilitas ataupun penunjang yang lainnya kayak gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin itu menjadi respect teman-teman sebagai seorang pelajar di kabupaten kita sendiri, sama-sama pengen bersinergitas bersama mewujudkan daerah kita dari segi manapun gitu. Tentunya kita sebagai seorang pelajar, kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, tapi juga ada support system dari daerah kita gitu. Salah satunya juga kita difasilitasi beasiswa yang nominalnya juga sangat luar biasa kayak gitu. Jadi bentuk apresiasi dari daerah itu sangat menunjang bagi kami gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme gitu. Nah, sebentar. Ini bupatinya itu siapa sih? Nah, tentu saya bisa disapa dengan Pak Jeke. Pak Jeke. Iya, Joko Sutopo lebih tepat. Betul. Dari partai PDI. PDI Perjuangan. Wah, ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya. Artinya bahwa di bidang pendidikan Pak Ganjar ini juga kepeduliannya luar biasa. Itu dengan ditunjukkan adanya beberapa SMK atau SMA negeri dan juga SMA yang SLTA yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah itu luar biasa sekali ya. Kepedulian terhadap pendidikan ya. Bahkan diasramakan, ada beberapa di daerah itu yang memang betul-betul dibentuk oleh Pak Ganjar selaku gubernur. Gratis sama sekali, bahkan asrama, makan, bahkan nanti kalau sudah lulus juga disalurkan di perusahaan-perusahaan asing maupun perusahaan-perusahaan nasional yang bonafit begitu. Artinya bahwa luar biasa teman-teman pemimpin daerah yang dari PDI Perjuangan ini begitu punya kepedulian terhadap pendidikan Mbak ya. Iya. Kemudian kontribusi apa yang diminta oleh daerah ketika teman-teman yang diberi beasiswa ini selesai begitu, apakah ada ikatan untuk membangun daerahnya atau bagaimana? Tentu Pak, jadi gini, kita nggak semata-mata ketika diberi beasiswa itu
ya kita hanya nikmatin aja itu enggak. Betul, iya. Tapi kita juga, saya bilang tadi di awal, kita ada namanya simbiosis mutualisme. Jadi Betul, iya. sama-sama menguntungkan antara Iya. pihak yang memberi sama yang diberikan. Jadi output daripada teman-teman difasilitasi itu nantinya Iya. akan kita kembali ke daerah Iya. dengan sudah punya bekal ilmu yang sangat luar biasa. Itu nantinya kita gunakan dan kita bangun daerah kita, kayak Betul. gitu. Ini kita mau nggak mau kemudian kita pengen tahu juga sih visi dan misi dari Pak Bupati ini setelah mereka selesai kuliah terus kembali ke daerah itu apakah diberi ruang atau bagaimana? Harapannya juga seperti itu sih Pak. Begitu ya? Iya, sama seperti dengan mungkin kan bisa disapa lah ya kita gubernur kita Pak Ganjar ya, itu kan juga sudah memberikan ruang yang memang memfasilitasi dari segi teman-teman pemuda nih, khususnya yang mengenyam pendidikan itu juga dikasih fasilitasnya luar biasa gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita sekolah, habis itu mau gimana, tetap sudah diarahkan. Nah harapannya kita dari pemerintah daerah kita sendiri juga kita maunya seperti itu gitu Pak. Jadi peran pemudanya di sini itu tetap berkontribusi untuk kedepannya itu ada lanjutannya gitu, tidak hanya setelah selesai di situ aja gitu. Dari apa yang sudah dilakukan teman-teman yang sudah mendapat beasiswa kemudian kembali itu, menurut kacamata Mbak Kia gimana? Apakah mereka juga memang betul-betul punya kepedulian juga untuk membangun daerah atau yang sudah-sudah bagaimana? Tentunya Pak, karena kita ada bentuk evaluasinya setiap bulan Pak. Jadi target apa yang sudah bisa dicapai, yang kemudian direalisasikan. Jadi kita nggak menunggu nanti kita selesai. Ketika mengenyam pendidikan sekolahnya itu di S1 selesai itu baru nanti buktinya seperti apa. Tapi setiap bulan, jadi ini selalu berdampingan setiap bulan. Jadi bukti-bukti realitanya peran pemudanya ke daerah itu sudah terlihat mulai dari sekarang, mulai dari yang diberikan di awal kayak gitu. Jadi kontribusinya memang kita dituntut ya saya beri, kalian juga harus seperti ini dari simbiosis mutualisme itu. Jadi secara tidak langsung ternyata untuk mencintai negara itu bisa diawali dari mencintai daerah. Iya, betul. Membangun negara itu bisa diawali dari membangun daerah, begitu ya. Pak. Nah, kita agak naik lagi nih, Mbak. Kalau peta anak-anak milenial, teman-teman milenial sekarang ini itu gimana sih, Mbak? Peta dalam hal yang seperti apa? Secara umum, baik itu di pergaulan, baik itu secara sosiologis, baik itu secara kepedulian terhadap negara, terhadap politik, terhadap daerah, itu kacamata Mbak Kia gimana itu? Kebetulan saya juga berdampingan dengan teman-teman yang memang senang ngobrolin politik ya Pak, sebagai seorang pemuda gitu. Antusiasnya itu sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi mirisnya hari ini, teman-teman pemuda ini tidak melalui proses yang dimana prosesnya itu kalau saya boleh bilang sebelum nih, kita bisa lihat Pak, sebelum generasi COVID ya, teman-teman tuh kan kalau berproses itu kan ada tahapannya. Betul, bisa dibilang sekarang ini adalah generasi yang menikmati pragmatis ya Pak. Betul, nah, dari hal itu ketika sudah disandingkan atau sudah berdampingan dengan hal pragmatis, teman-teman tidak bisa mengambil nilainya nih. Bentuk dari proses itu seperti apa, kemudian bentuk daripada hal ini arahnya kemana, masih tergoncang-gancingkan gitu. Maka dari itu mirisnya sih di situ sih Pak. Bentuk dari peta umum teman-teman untuk mencintai negaranya, kemudian bangga atas daerahnya, atas negaranya, nusa dan bangsanya itu sebenarnya besar. Tapi mungkin sampai saat ini, sampai hari ini saya lihat di kacamata saya pribadi, masih miris kepada teman-teman yang mungkin tidak melalui tahap yang seharusnya mereka laluin dulu. Contohnya nih Pak, karena era digitalisasi ini sangat kuat sekarang, kan ngapain kita harus capek-capek baca buku? Mending kita mau nyari ini langsung search sudah ada, di TikTok juga sudah ada. Ya makanya dari itu teman-teman nggak mau melalui proses yang namanya baca buku dulu, diskusi dan lain sebagainya. Hanya menikmati hal-hal yang pragmatis seperti itu. Jadi peta umumnya seperti itu sih Pak. Jadi kadang-kadang teknologi itu membungkam kita ya. Teknologi itu bisa meminterkan kita, bisa membodohkan kita juga ya. Kalau kita tidak pinter-pinter menyiasatinya ya. Contoh gampangnya hal-hal sekarang ini apa-apa menjadi pragmatis ya kan. Contoh yang paling mudah aja,
mau makan aja kita nggak perlu keluar Iya. berusaha untuk cari warung atau gimana, kita tinggal pencet-pencet aja udah datang sendiri ya. Iya, betul. Beda dengan zaman kita dulu. Mau makan aja kita harus pakai masak nasi dulu dan Iya. sebagainya. Nah ini yang saya khawatirkan di dalam teman-teman milenial itu membaca peta politik juga, Mbak. Artinya begini, 60% bahkan mungkin lebih bahwa pemilih 2024 besok ini adalah milik dari teman-teman milenial. Nah, apatisme dari teman-teman itu apa sih Mbak penyebabnya? Apakah karena kurangnya pendidikan politik atau karena tidak berorganisasi di kampus atau gimana? Nah, itu adalah bukan hanya salah satu ya Pak yang tadi disebutkan, salah dua. Beberapa faktornya itu sebenarnya itu. Betul, iya. Ya karena mereka sudah yang awalnya sudah ibaratnya nyaman dengan dunia yang ngapain sih kita capek-capek organisasi, outputnya apa? Capek dan juga nanti menguras banyak waktu kayak gitu. Tetapi bagi saya, terutama kan saya pribadi itu suka organisasi ya Pak. Kemudian suka yang namanya juga bicara politik gitu kan, biar kita tahu situasi kondisi negara kita itu seperti apa gitu kan. Nah, hal inilah yang masih menjadi ya kemirisan lagi, teman-teman belum lagi sadar. Kan banyak orang tuh yang didoktrin bahwasanya kalau udah bahas politik tuh pasti gini gitu kan. Sebenarnya tuh nggak semengejamkan itu sih menurut saya. Malah justru setiap harinya kita bahas politik tuh asik karena berdampingan dengan kita gitu. Makanya apalagi kita sudah mau menghadapi siapa yang bakal menggantikan pemimpin negara kita nanti yang akan menjadikan nasib bangsa kita ini bagaimana, peran kita sebagai seorang pemuda ini harus gotong royong dan sama-sama satu frame kan Pak. Maka dari itu ya saya pribadi tuh sangat mendukung misal ada pendidikan politik, teman-teman diaktifkan di organisasi, kemudian kita membentuk seruan atau dukungan atas satu frame yang mungkin menjadi tujuan bersama kayak gitu. Jadi jangan sampai hanya terjebak dalam hal yang politik itu jelek, politik itu buruk, politik kayak sepertinya politik itu kayak jadi momok gitu ya. Padahal kan sebenarnya enggak gitu loh. Sebenarnya padahal segala sesuatu itu ada kaitannya dengan politik juga ya kan. Betul. Bagaimana pendidikan akan maju kalau politik negaranya tidak maju misalnya. Iya kan? Betul. Makanya semua itu berdampingan dengan diri kita gitu. Saya jadi ingat ini Mbak, statementnya Erdogan ya, Presiden Turki itu. Orang baik harus terjun ke dunia politik. Betul. Jika tidak, maka orang-orang jahatlah yang akan menguasainya. Betul. Tentu di negara manapun, dalam kontestasi apapun, juga akan muncul sih orang-orang yang tidak seperti yang kita harapkan ya. Kira-kira menurut Mbak Kia, kalau boleh mewakili teman-teman milenial, harapannya seperti apa sih masa depan Indonesia ini yang harus memimpin tuh kriterianya itu seperti apa? Pilih pemimpin yang mempunyai tujuan bersama kita. Jadi kan situasi kondisi saat ini yang mungkin ya mencederai teman-teman yang tidak percaya lagi akan politik dan juga orang-orang yang ada di bangku kekuasaan atas itu kan karena ada kepentingan pribadi kan Pak. Nah, maka dari itu kita bisa baca mungkin sosok yang mungkin akan menggantikan pemimpin bangsa atau yang nantinya akan jadi pemimpin bangsa kita lihat dari visi misinya, dari elektabilitasnya, dari on the record-nya perlu kita sadari gitu, apalagi kan sebagai peran pemuda itu lebih luas ya membacanya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita hanya terbelenggu dengan hal-hal yang mengikuti arus A terus. Jadi kita harus sebagai seorang pemuda itu harus bisa memilih dan memilah seperti itu. Jadi jangan hanya mengikuti bagian dari pragmatis aja yang tidak tahu prosesnya. Terkadang kan sekarang karena ada digitalisasi ini naik banyak kata-kata tuh kan kayak gini, 1000 kebaikan akan rusak dengan 1 keburukan. Betul, on the record-nya seorang pemimpin itu belum tentu ketika dia salah satu kejelekan ini akan jadi rusak semuanya, enggak. Jadi perlu kita sadari sebagai seorang pemuda itu, ya teman-teman tidak harus melihat orang itu dari sisi buruknya aja kok. Kita harus tahu on the record-nya. Jadi jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang saya bilang tadi.
pragmatis itulah Pak. Betul. Jadi harus bisa memilih dan memilah, bahwasanya kita sebagai generasi pemuda harus bisa berperan lebih dan juga bisa memilih siapa yang akan jadi panutan kita, siapa yang akan bisa membawa nasib bangsa kita ini menjadi lebih baik kayak gitu. Mbak Gia kan tentu sering dong bergaul dengan teman-teman sebaya, teman-teman beda kampus. Bahkan saya dengar juga sering bersinggungan dengan relawan-relawan milenial. Di antaranya apa? Orang Muda Ganjar. Ya, Kemudian teman-teman. apalagi itu Mbak? Sahabat Ganjar. Sahabat Ganjar, Dan juga ada Ganjar Millennial Center. Ganjar Millennial Center GMC ya. Iya. Dan itu di seluruh Indonesia ada. Kira-kira apa sih kasak kusuk mereka di bawah itu? Khususnya teman-teman milenial ini. Tentunya ya satu Pak, apa yang kita usung di situ, kalau saya melihat dari frame-nya yang secara bersama-sama gitu, bukan menjadi kebutuhan pribadi aja, tapi kita Betul. melihatnya, oh ini tujuan kita sama, makanya kita bersatu bersama untuk mensupport hal ini ketika kepentingan ini bukan hanya sebagai kepentingan pribadi, tapi bisa menyelaraskan dan juga membuktikan bahwasanya kepentingan bersama ini akan terakomodir semuanya kayak gitu. Dari sisi milenial tuh harapannya juga tidak hanya menjadi framing aja, Betul, tapi menjadi bukti nyatanya nantinya seperti itu. Jadi bentuk saya bersinggungan dengan teman-teman relawan-relawan itu sejauh saya melihat kita masih satu frame di situ, Pak. Kalau boleh tahu, di antara 3 kandidat yang selalu disebut di media ya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Kalau kasak kusuk di kalangan teman-teman milenial seperti apa? Sebenarnya kalau kita lebih mengerucut belum sih Pak, secara luasnya gitu. Betul. Karena kan juga ketiga sosok ini kan juga baru muncul dan dideklarasikan belum lama kan. Betul. Maksudnya kan, oh ini nih bakal calonnya kayak gitu kan. Tentunya kita sebagai seorang pemuda dan juga yang yang bersama teman-teman kita juga belum mengerucutkan kemana nih kayak gitu. Tapi kita masih melihat di mana elektabilitas dari ataupun on the record-nya dari ketiga calon ini seperti apa. Jadi kita masih dalam konteks memilih dan juga memilah terlebih dahulu belum memilih gitu. Tapi kalau saya pribadi ya Pak, jadi kacamata saya bersama obrolan teman-teman tuh ya kita ngelihatnya dari sosok Ganjar yang mungkin sekarang diusung ya. Karena dari sektor yang sudah kita bersinggungan langsung dan juga merasakan apa yang sudah beliau berikan, terutama kan sekarang beliau sebagai gubernur dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah gitu. Hal yang sudah kita rasakan dari beberapa sektor sih di kaum milenial ataupun pemuda ini bisa diterima gitu. Sosoknya beliau ini juga bisa merakyat dengan teman-teman pemuda, terus juga peduli tentang radikalisme, kemudian juga di sektor pendidikan juga sudah memfasilitasi. Mewakili dari hal itu, harapannya juga kita ada peluang besar nih untuk percaya kepada beliau kayak gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kita juga langsung, oh 2 kandidat yang ini no, itu enggak gitu. Jadi tetap kita sebagai seorang pemuda harus bisa memilih dan memilah lagi gitu. Karena kan juga waktunya masih panjang ya Pak ya gitu. Jadi nggak harus kita bicara tentang harus dengan orang ini terus gitu. Kan setiap orang juga punya elektabilitas dan juga on the record-nya masing-masing. Jadi di milenial harapannya juga bisa memilah lagi gimana baiknya nantinya dan juga sebagai panutannya itu seperti apa gitu. Apalagi di era digitalisasi ini ya. Segala sesuatu bisa kita lihat dari rekam jejak di media sosial dan sebagainya. Kalau untuk dunia media sosial, medsos ini, di antara ketiga kandidat ini, siapa yang kira-kira paling paling sering dilihat, paling sering didengar, atau ketertarikannya, penilaiannya terhadap kandidat itu siapa kira-kira? Secara gambaran besar di media sih kita ngelihatnya sosok Ganjar sih Pak. Sosok Ganjar ya. Ya, karena kan dari elektabilitas dia yang merakyat banget ke masyarakatnya kan, apalagi pelayanan publiknya yang memang sekarang dia pernah bilang bahwasanya untuk staf-staf dia ketika tidak bisa melayani masyarakat dengan cepat tanggap itu nggak usah jadi bagian dari saya gitu. Jadi kan itu kan bentuk dorongan ataupun
bentuk konsistensi beliau untuk apa ya, peduli terhadap masyarakat. Masyarakat ini yang diutamakan gitu. Iya. Jadi nggak perlu lagi ragu lagi gitu loh Betul, dengan betul. bentuk framing dia tidak hanya hoax di media yang pengen mendekatkan diri kepada milenial biar terlihat bagus di Betul, media. iya. Itu kan enggak Iya. sebenarnya kayak gitu. Kalau sejauh saya melihat tuh seperti itu gitu. Dan di era digitalisasi ini Mas Ganjar juga sangat care sekali ya dengan apa ya, media-media online misalnya, bahkan membuka lapak Ganjar secara Nah, itu. virtual maupun online begitu ya. Iya, Ini sangat membantu saya kira ya untuk UMKM di betul. Jawa Tengah ya. Apalagi kan habis pandemi itu kan terancam banget kan Pak Betul, UMKM. iya. Jadi bentuk kepeduliannya itu dari sektor apapun dinaikkan ya gitu. Jadi Iya, tidak hanya ngurusin urusannya pribadi gitu. betul. Karena kan istrinya aja pernah bilang ketika Pak Ganjar ini udah seperti ini, hidup kita untuk bangsa dan negara kayak gitu. Dan Betul, itu iya. bisa kita rasakan. Kalau dari kacamata kita ngelihatnya dari beliau saat menjabat di gubernur. Jadi tidak menutup kemungkinan dong ketika beliau ini dicalonkan sebagai kandidat yang nantinya sebagai RI Betul. 1 ya Pak. Iya. Ada satu nilai plus lebih untuk kita bisa akuin bahwasanya dia mampu dan dia siap untuk memimpin bangsa ini. Oke, ini kita luar biasa nih. Ini ngerasani positif nih ya. Iya. Ngerasani Mas Ganjar secara positif ya. Kira-kira apa Mbak masukan-masukan kalau boleh atau rekomendasi dari teman-teman milenial terhadap calon pemimpin masa depan ini? Kalau rekomendasinya dan harapannya ya Pak, mungkin Iya. itu kita sebagai seorang pemuda tidak hanya minta diperhatikan dari sektor pemudanya saja gitu. Iya. Apalagi teman-teman pemuda ini mempunyai peluang yang lebih ya untuk Iya. bisa menyampaikan aspirasi, menyampaikan hal-hal apapun yang bisa konteksnya lebih luas nih Iya. dalam mengakses segala apapun. Jadi untuk masuk ke kalangan tua, masuk ke Iya. kalangan yang lebih muda lagi, ini peran pemuda ini sangat penting gitu loh. Jadi jangan dijadikan ketiga calon nih misalnya Pak, jangan hanya memberikan harapan yang menjadi kepentingan dia pribadi gitu. Harapan-harapannya ya semua sektor itu kena semua kayak gitu. Jadi dipedulikan dari beberapa, jangan hanya beberapa saja tapi semuanya, semua hal kayak gitu. Jadi tidak hanya saya pribadi sangat menolak kalau yang penting nanti kalau jadi saya mau pemuda gini gitu. Lah yang lainnya gimana dong kayak gitu. Betul, iya. Karena kita itu dari rakyat untuk rakyat. Betul, jadi iya. ya semuanya harus kena dong. Dari berbagai sektor apapun harus diperhatikan. Betul. Karena yang nantinya akan dia pimpin itu bukan hanya skala daerah saja, tapi secara nasional kan Pak, kayak gitu. Bagaimana arah bangsa kita nanti, bagaimana arah negara kita ini mau seperti apa dan bagaimana. Jadi semuanya harus semua sektor harus memang beliau ini harus gagas betul kayak gitu. Jadi biar semuanya bisa diterima di masyarakat manapun, betul, ya. kalangan apapun kayak gitu. Bahkan beliau pun juga peduli terhadap stunting ya, terhadap kekurangan gizi ibu yang sedang hamil, anak bayi dan sebagainya. Kalau boleh tahu di daerah Wonogiri sendiri bagaimana? Apa yang dirasakan oleh masyarakat Wonogiri? Kalau kepedulian stunting, alhamdulillahnya sekarang itu mulai berangsur-angsur turun. Karena kan kepedulian dari pemerintah daerah yang mungkin digaungkan dari pemerintah provinsi, dari kita ya Pak, pemerintah provinsi kita memang penurunan stunting yang harus diturunkan. Dan di kabupaten saya sendiri, itu malah sudah berangsur-angsur turunnya itu drastis gitu loh. Jadi kepeduliannya sudah besar kayak gitu. Apalagi saya juga sebagai seorang pemuda, itu sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak stunting ini bukan dari kalangan ibu hamil ataupun anak kecil, tapi dari pemuda-pemuda ini juga harus diberikan edukasi yang lebih agar nantinya tidak terjadi itu gitu. Jadi semua sudah merangkak dalam stunting itu sudah dipedulikan kayak gitu. Nah, ini apakah menjadi juga salah satu program dari teman-teman, kalau Mbak Kia tadi sempat saya sering bersinggungan dengan teman-teman relawan milenial ini, apakah ini juga menjadi salah satu program atau bagaimana program-program ke depan untuk mendekatkan calon pemimpin ini kepada rakyatnya, itu programnya apa saja kalau boleh tahu? Wah, kalau programnya sih kita dari pemuda banyak Pak. Jadi beberapa kalangan itu kita sentuh kayak gitu.
tapi khususnya kita fokus dengan stunting juga kayak gitu. Dan juga memfasilitasi ruang-ruang pemuda ini untuk misal mau bergerak di kegiatan apa dan di kegiatan apa dan seperti apa kita bantu support kayak gitu. Tapi bukan semata-mata ya Pak, untuk relawan-relawan ini hanya mempunyai kepentingan pribadi biar benefit ini benefit itu, enggak. Tapi memang memfasilitasi ruang pemuda ini agar sinergitas bersama dan tujuan kita itu tercapai kayak gitu. Jadi kan sebagai seorang pemuda tidak hanya yang saya bilang seorang yang pragmatis aja, tapi yang melalui proses, karena tahu tujuan dari geraknya kita seorang relawan ini nanti mau seperti apa kayak gitu. Jadi semua terfasilitasi sih Pak. Nah, menyinggung soal bonus demografi ke depan ini Mbak, gimana ini? Kira-kira ada ledakan, mungkin ada ledakan apa? Kaum milenial yang produktif, artinya angkatan kerja yang mungkin tidak tertampung, tetapi adanya era digitalisasi ini kan saya kira anak-anak milenial lebih pintar mencari uang lewat HP, lewat media sosial ya. Harapannya seperti apa nanti ketika anak-anak muda ini masuk di angkatan produktif itu seperti apa? Sesuai on the record-nya sekarang, pemuda ini sebenarnya kalau mau gerak aja cari duit aja gampang ya Pak. Nggak tertarik lagi jadi PNS mungkin ya. Iya betul. Jadi kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan kan gitu. Kalau terkait dengan bonus demografi, kita bicaranya sudah dalam lingkup pekerjaan ya Pak. Betul. Sekarang kan lagi susah nih untuk masuk ke perusahaan ataupun tingkat-tingkat yang lain gitu. Ya dari kita pemuda sendiri ya, bentuk daripada relawan-relawan ini ya juga menciptakan dan juga memberikan ruang itu gunanya untuk kita lebih kreatif lagi, untuk beredukasi lebih lagi dan juga mengekspresikan apa yang punya capaian apa ya, jati diri kita ini punya apa nih yang bisa buat masa depan kita. Jadi tidak hanya untuk jangka pendek, tapi yang kita pikirkan tuh jangka panjangnya kayak gitu. Jadi dari kita juga untuk kita lagi gitu. Jadi tetap ada bonusnya untuk kita, nggak semata-mata kita ngelakuin ini selesai aja di sini, enggak, itu berarti sistemnya kontrak dong. Kayak gitu. Jadi memang menghadapi bonus demografi kreativitas kita yang akan diuji seperti itu. Nah makanya Pak Jokowi sudah memulai sebetulnya ya. Ini perlu ada pemimpin yang melanjutkan ya. Betul. Sebenarnya kita tidak mencari penggantinya Pak Jokowi sebetulnya ya. Kalau bisa sih lagi. Kita mencari yang melanjutkan sebetulnya. Yang melanjutkan. Ya. Jadi pemimpin yang punya visi ya, yang pemimpin yang visioner gitu ya. Luar biasa sekali Mbak Kia. Saya justru mendapatkan banyak pengalaman, justru saya bisa mendapatkan banyak pelajaran dari anak muda ini, dari milenial. Terima kasih Mbak Kia sudah hadir di podcast Agus Becak. Sudah hadir di podcast Dapure Agus Becak. Terima kasih sekali Mbak Kia sudah hadir di podcast Agus Becak. Itu Pak tidak fokus lagi. Kayaknya udah capek ini Pak. Oke, terima kasih sekali Mbak Kia sudah hadir di podcast Dapure Agus Becak. Mudah-mudahan pemirsa, saya dan yang lainnya juga mendapatkan pelajaran dari teman-teman milenial. Sebagai closing statement Mbak Kia, apa pesan-pesan untuk teman-teman milenial? Sebagai milenial yang mempunyai potensi lebih, ketika kita sebagai seorang pemuda selalu bijak dalam hal apapun, jangan terjebak dalam kondisi yang pragmatis dan juga hanya untuk sekedar jangka pendek, tapi pikirkan dari kita untuk kita lagi. Oke, terima kasih sekali Mbak Kia. Sampai ketemu, mudah-mudahan mau datang lagi di podcast saya ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga Pak.